Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan bahan diskusi kita pada saat sekarang ini mengenai prinsip-prinsip dalam bimbingan dan konseling. Untuk materi yang pertama, saya akan mencoba menjelaskannya sendiri. Prinsip dalam bimbingan dan konseling ini ada dua. Yang pertama itu prinsip umum dan yang kedua prinsip khusus. Prinsip ini terbagi pula menjadi 4 bagian. Yang pertama itu berkaitan dengan peserta didik, yang kedua tujuan pendidikan, yang ketiga permasalahan pendidikan, dan keempat itu pengorganisasian pendidikan. Sebelum kita mengetahui keempat poin penting tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari prinsip-prinsip dalam bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip dalam bimbingan dan konseling adalah hasil-hasil kajian teoritik dan praktek yang dirumuskan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu pelayanan. Prinsip-prinsip dalam bimbingan konseling ini kan ada dua. Yang pertama itu prinsip umum. Prinsip umum ini terbagi pula menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bimbingan itu berhubungan dengan sikap dan tingkah laku individu. Sama-sama kita ketahui bahwa setiap individu itu memiliki sikap dan tingkah laku yang berbeda-beda. Yang kedua, bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbing. Yang ketiga, bimbingan harus dimulai dengan identifikasi masalah individu atau kebutuhan individu, supaya orang yang dibimbing tersebut atau orang yang akan membimbing tersebut mengetahui apa permasalahan yang dihadapi oleh seorang anak, sehingga seorang pembimbing mudah untuk mengetahui cara-cara membimbing anak tersebut. Yang keempat, bimbingan harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Yang kelima, bimbingan harus sesuai dengan program pendidikan di sekolah yang dimaksud atau sekolah yang bersangkutan. Yang keenam, bimbingan harus dipimpin oleh seorang yang petugas yang memiliki keahlian dalam pembinaan atau dalam bimbingan tersebut. Selanjutnya yang terakhir, bimbingan harus senantiasa diadakan penilaian secara teratur dan kontinu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip khusus bimbingan konseling, di mana prinsip-prinsip khusus terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, di mana pada prinsip sasaran layanan ini terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Yang ketiga, bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Yang keempat, bimbingan dan konseling memberikan perhatian utama pada individual dan menjadi orientasi pokok pelayanannya. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan permasalahan individu. Di sini terdapat 2 prinsip. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya. Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu, dan kesemua itu menjadi pokok perhatian utama dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip yang berkaitan dengan program layanan. Di sini terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu. Karena itu, program bimbingan harus disesuaikan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan secara didik. Yang kedua, program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah ke jenjang pendidikan yang tertinggi. Kemudian, bimbingan dan konseling perlu adanya penilaian teratur dan terarah. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Di sini terdapat 4 prinsip. Yang pertama,
Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu dan akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil hendak dilakukan oleh individu atas kemauan individu sendiri, bukan karena kemauan atas desakan dari pembimbing dan pihak lain. Yang ketiga, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan individu. Yang keempat, kerjasama antara pembimbing, guru, dan orang tua akan menentukan hasil pelayanan bimbingan. Selanjutnya yaitu prinsip yang berkaitan dengan peserta didik. Di sini ada 6 prinsip. Yang pertama yaitu pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa. Yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan bimbingan dan konseling kepada individu dan siswa. Yang ketiga, program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Yang keempat, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah harus memenuhi kebutuhan individu. Kelima, keputusan akhir dalam proses bimbingan dan konseling dibentuk oleh individu atau siswa sendiri. Yang keenam, individu atau siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusratul Husna akan menjelaskan materi tentang prinsip khusus BK yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Dalam prinsip khusus BK yang berkaitan dengan tujuan pendidikan memiliki dua prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip khusus BK yang berhubungan dengan tujuan pendidikan memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum dari bimbingan dan konseling adalah untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya serta perkembangan dirinya secara optimal, baik sebagai makhluk Tuhan, sosial, maupun pribadi. Sedangkan pada tujuan khusus, bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan-tujuannya, baik dalam belajar, sosial, karir, untuk masa yang akan datang. Tujuan pemberian bimbingan dan konseling menurut Amir Budiman adalah agar peserta didik dapat melakukan berbagai cara, di antaranya yang pertama adalah merencanakan penyelesaian studi ataupun karir yang akan kita jalani di masa depan. Sebagai siswa, kita harus mempunyai pandangan akan masa depan. Kedua, mengembangkan seluruh potensi yang ada pada dirinya secara optimal. Seperti yang kita tahu bahwa setiap siswa memiliki potensi yang dimiliki antara satu siswa dan siswa lainnya pun berbeda. Ketiga, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan sekitar masyarakat, maupun lingkungan karir atau pekerjaannya di masa yang akan datang. Kita sebagai makhluk sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang terakhir berhubungan dengan hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, dan lain sebagainya. Adapun beberapa tujuan pendidikan antara lain, yang pertama tujuan pendidikan ada dalam Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1985 yang berbunyi pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikannya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkaitan dengan MPRS nomor 2 tahun 1960 bahwa pendidikan bertujuan untuk menjadikan seseorang Pancasilais yang sejati. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan menurut UNESCO, tujuan pendidikan memiliki 4 pilar. Yang pertama adalah learning to know. Learning to know berarti belajar untuk mengetahui sesuatu. Yang kedua adalah learning to do, yang artinya belajar untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah learning to be, belajar untuk menjadi sesuatu. Dan yang terakhir adalah learning to live together. Baiklah, penjelasan berikutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip bimbingan konseling yang berkenaan dengan permasalahan. Ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu, yang mana semua faktor ini tidaklah selalu positif, namun
faktor-faktor negatif pasti ada yang berpengaruh dan dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan yang berupa masalah pada individu tersebut. Nah, adapun prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan yang bisa diatasi dalam bimbingan konseling di sekolah, diantaranya yaitu yang pertama, menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik siswa baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang mana bidang bimbingan pada umumnya dibatasi pada hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental dan fisik terhadap penyesuaian diri individu dengan lingkungan serta kontak sosial dan pekerjaan, dan begitu pun sebaliknya. Nah, yang kedua yaitu timbulnya masalah pada individu karena adanya kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu sangat lambat dalam belajar. Dengan adanya bimbingan dan konseling, maka hal ini dapat diatasi dengan mengetahui hal-hal apa yang menyebabkan individu lambat dalam menangkap materi pelajaran dari individu yang lainnya. Yang keempat yaitu rendahnya minat belajar. Yang kelima, kurangnya motivasi belajar. Yang keenam, kurangnya perhatian dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang ketujuh, rendahnya nilai yang ditunjukkan setiap diadakan evaluasi pembelajaran. Sehingga melalui layanan bimbingan dan konseling, maka kita dapat mengetahui bagaimana cara yang akan kita lakukan selanjutnya dalam proses pembelajaran, yang mana ini diperuntukkan agar siswa lebih aktif dan semangat dalam pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip bimbingan dan konseling yang berkenaan dengan pengorganisasian. Seperti yang kita ketahui, sekolah merupakan organisasi formal yang di dalamnya terdapat usaha-usaha administrasi dalam usaha mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran nasional. Dalam organisasi bimbingan dan konseling di sekolah, perlu diperhatikan beberapa prinsip organisasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, adapun prinsip-prinsip organisasi ini diantaranya yaitu yang pertama, program layanan bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya dirumuskan dengan jelas sehingga tujuan yang hendak dicapai jelas diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua, program layanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Yang ketiga, penempatan petugas bimbingan konseling harus disesuaikan dengan kompetensi, kualifikasi pendidikan, kemampuan, potensi, dan keahlian masing-masing petugas. Yang keempat, program bimbingan dan konseling hendaknya diorganisasikan secara sederhana. Yang kelima, perlu diciptakan adanya jaringan kerjasama yang erat di antara petugas bimbingan konseling di dalam sekolah dan di luar sekolah, yang mana ini berkaitan dengan program bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, yang keenam yaitu organisasi bimbingan dan konseling di sekolah harus dapat memberikan berbagai informasi penting bagi pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh yaitu program layanan bimbingan dan konseling di sekolah haruslah merupakan suatu program yang terpadu dengan keseluruhan program pendidikan di sekolah. Nah, yang mana pada bimbingan konseling yang ada di sekolah ini memiliki struktur atau pola bimbingan konseling. Yang pertama yaitu adanya Kandepdiknas.
Kandapdiknas ini merupakan personel yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Yang kedua, adanya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Yang ketiga, koordinator bimbingan konseling dan konselor sekolah. Yang keempat, guru mata pelajaran. Yang kelima, wali kelas. Yang keenam, siswa. Yang ketujuh, tata usaha. Dan yang kedelapan, komite sekolah. Adapun untuk tugas masing-masingnya, yaitu yang pertama, kepala sekolah bertugas sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan secara menyeluruh di sekolah. Yang kedua, wakil kepala sekolah bertugas membantu kepala sekolah mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan konseling kepada semua personel sekolah. Yang ketiga, koordinator bimbingan konseling yang bertugas mengkoordinasikan guru bimbingan memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, sebagai pelaksana utama, tenaga inti dan ahli guru bimbingan konseling atau konselor bertugas memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, berikutnya yaitu guru mata pelajaran, yang mana guru mata pelajaran ini bertugas sebagai tenaga ahli pengajaran dalam mata pelajaran tertentu dan juga sebagai personil yang sehari-hari langsung berhubungan dengan siswa. Yang keenam yaitu adanya wali kelas, yaitu yang bertugas sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, staf tata usaha atau administrasi yang bertugas membantu guru, pembimbing, dan koordinator dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan bimbingan konseling di sekolah. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai prinsip bimbingan dan konseling yang berkenaan dengan permasalahan dan pengorganisasian. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4 mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.